Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildayanti dengan NIM 2120 238 8610 8012. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan tugas resensi jurnal untuk mata kuliah praktek teknologi dan media pembelajaran KAI dengan dosen pengampu Bapak Dr. Usman Nur MAG. Nah, adapun jurnal yang pertama yaitu mengenai efektivitas penerapan video YouTube dan Google Form dalam pembelajaran PAI di SMAN 2 Kota Sukabumi. Penulisnya yaitu Hilman dan berasal dari Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran pada tahun 2022. Adapun pembahasannya yaitu menurut penulis, teknologi informasi dan komunikasi memiliki posisi yang sangat penting dalam pendidikan, utamanya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Namun, yang terjadi sekarang ini adalah masih banyak pembelajaran yang bersifat konvensional. Padahal, pada masa sekarang, pemanfaatan teknologi informasi komunikasi telah sangat banyak menyediakan aplikasi-aplikasi yang dapat dijadikan sebagai media pembelajaran. Salah satunya yaitu YouTube. Menurutnya, YouTube saat ini sudah dapat memfasilitasi penyampaian materi pembelajaran karena materi yang ada di YouTube cukup komunikatif dan konstekstual. Selain YouTube, pemanfaatan teknologi informasi komunikasi juga bisa berbentuk kuis dan survei online menggunakan Google Form, yang merupakan salah satu layanan dari Google Docs atau Google Dokumen. Selanjutnya, penulis mengemukakan bahwa upaya sekolah dalam mengikuti aturan dari Kemendikbud untuk melakukan pembelajaran jarak jauh atau daring akibat COVID-19 dan salah satu yang menerapkan yaitu SMAN 2 Kota Sukabumi. Oleh karena itu, seluruh tenaga pendidik diwajibkan menggunakan teknologi berbasis IT, misalnya penggunaan YouTube dan Google Form. Untuk itu, penulis tertarik untuk meneliti mengenai penggunaan YouTube dan Google Form yang digunakan sebagai pembelajaran berbasis teknologi pada masa COVID-19. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif deskriptif dengan sumber datanya yaitu diperoleh dari hasil kegiatan praktik profesi keguruan di SMAN 2 Kota Sukabumi. Adapun hasil penelitiannya, yang pertama, analisis keefektifan pembelajaran PAI menggunakan media YouTube. Berdasarkan hasil kuesioner didapatkan bahwa responden 100% menyukai pembelajaran berbasis media YouTube dengan alasan dan kelebihan yaitu mudah dipahami, menarik, tidak membosankan, efektif, efisien, mudah diakses, dan dapat ditonton berulang kali. Sementara itu, kekurangannya dari pembelajaran menggunakan media pembelajaran YouTube adalah menggunakan banyak kuota data, keterbatasan sinyal, tidak dapat dipantau, dan tidak dapat bertanya langsung. Hasil yang kedua yaitu analisis keefektifan pembelajaran PAI menggunakan media Google Form. Penulis mengutip pendapat Ngafifa tahun 2020 bahwa Google Form merupakan salah satu aplikasi berupa lembar kerja yang berbentuk formulir yang dapat diaplikasikan dengan menggunakan alamat akun Gmail pribadi yang dapat diakses oleh guru mata pelajaran untuk mengelola nilai akhir evaluasi. Adapun dari hasil kuesioner didapatkan bahwa mayoritas responden menyukai pembelajaran berbasis Google Form dengan alasan pembelajarannya simple, seru, efektif, fleksibel, tidak boros kuota internet, dan akurat. Sementara itu kekurangannya yaitu kemungkinan adanya kendala sinyal, hanya bisa mengisi jawaban tanpa ada penjelasan materi,
memerlukan kuota, dan tidak bisa tatap muka. Adapun hasil yang ditemukan setelah membandingkan kedua media tersebut, yaitu penggunaan media YouTube lebih efektif sebagai media pokok pembelajaran dibandingkan Google Form. Namun, Google Form dapat digunakan sebagai media evaluasi dalam pembelajaran. Selanjutnya, jurnal kedua yaitu pemanfaatan aplikasi Quizizz sebagai media pembelajaran di tengah pandemi pada peserta didik di SMA. Penulisnya itu Unik Hanifa dan kawan-kawan. Jurnal ini diambil dari Jurnal Ilmiah Ilmu Terapan Universitas Jambi pada tahun 2020. Adapun pembahasannya, dalam upaya peningkatan mutu pendidikan nasional, guru harus selalu mampu mengembangkan kreativitas dan inovasi-inovasi baru dalam mewujudkan proses pembelajaran yang menyenangkan juga mudah dipahami. Salah satunya dengan memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran, misalnya menggunakan aplikasi Quizizz yang merupakan multimedia interaktif yang bersifat online. Aplikasi Quizizz memiliki kelebihan-kelebihan yang dapat dengan mudah dimanfaatkan selain sebagai media pembelajaran, juga bahan evaluasi pembelajaran. Terdapat berbagai macam fitur lain yang disediakan dalam aplikasi Quizizz yang bisa dimanfaatkan oleh guru dalam memberikan tugas atau pekerjaan rumah. Untuk itu, penelitian ini dilakukan oleh penulis untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan aplikasi Quizizz sebagai media pembelajaran di tengah pandemi pada peserta didik di SMA. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Bagaimana integrasi pada pembelajaran daring yang dianalisis melalui literatur kepustakaan yang mendukung. Nah, adapun cara pembuatan akun dan pengoperasian aplikasi Quizizz, yaitu dengan menyiapkan terlebih dahulu materinya dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan dan jawaban alternatif dalam aplikasi Quizizz. Setelah itu, menyusun materi ke dalam pertanyaan dengan seluruh konten lainnya yang hendak disiapkan. Kemudian membuka dan masuk pada aplikasi Quizizz melalui webnya. Kemudian mengisi data-data tertentu yang dibutuhkan. Kemudian merancang pertanyaan sekaligus jawaban. Dan mengatur durasi waktu pengerjaan. Selanjutnya, pemanfaatan aplikasi Quizizz sebagai media pembelajaran. Setiap media dan aplikasi pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun beberapa kelebihan aplikasi Quizizz seperti memudahkan guru membuat soal, sistem poin yang otomatis muncul setiap menjawab satu soal, terdapat perankingan berdasarkan poin jawaban, kemudian bila jawaban yang diberikan salah, maka akan muncul jawaban yang benar untuk koreksi mandiri bagi peserta didik. Selanjutnya, soal Quizizz yang muncul berbeda-beda antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya, sehingga meminimalisir kecurangan. Kemudian, di samping kelebihan, tentu saja ada kekurangan dan kelemahannya, yaitu dari aplikasi Quizizz sebagai media pembelajaran, yakni sebagai berikut. Yang pertama, permasalahan jaringan sering terjadi. Peserta didik dapat membuka tab baru saat mengerjakan kuis, sehingga dapat mencari jawaban dan akan menjadi kendala atau permasalahan tambahan bila peserta didik terlambat bergabung. Kemudian upaya pemanfaatan aplikasi Quizizz bisa menjadi alternatif media pembelajaran di mana mengutamakan kreativitas manajemen waktu, pembelajaran yang menyenangkan hingga evaluasi mandiri bagi peserta didik untuk penilaian bagi guru. Selanjutnya yaitu jurnal yang ketiga. Pengembangan media pembelajaran PAIBP di SD berbasis aplikasi Canva. Penulisnya yaitu Riono dan Fauzi. Jurnal ini diambil dari Jurnal Cakrawala Pendas tahun 2022. Adapun pembahasannya, akibat dari pandemi yang terjadi beberapa waktu lalu, menjadi tantangan kepada guru-guru untuk berinovasi kreatif, utamanya dalam penerapan pembelajaran jarak jauh yang diharapkan dapat lebih menarik, menyenangkan, dan tidak membosankan. Namun yang terjadi pada masa awal pandemi
para guru hanya mengirim materi atau foto materi ke dalam grup WhatsApp tanpa ada penjelasan lebih lanjut. Untuk itu, diperlukan adanya media pembelajaran yang lebih inovatif dan interaktif agar pembelajaran bisa dilakukan peserta didik berjalan lebih efektif, efisien, sekaligus menyenangkan. Salah satunya adalah melalui Canvas sebagai media pembelajaran PAI. Canvas sebagai media pembelajaran PAI berbagi desain grafis seperti presentasi, grafik, poster, dan lain-lain. Adapun penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas kelayakan media pembelajaran berbasis Canvas sehingga meningkatkan motivasi dan prestasi belajar peserta didik di SDN 1 Windonegara. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode Research and Development atau R&D. Dalam model yang digunakan adalah model pengembangan ADDIE. Adapun hasil penelitiannya yaitu hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan beberapa kendala yang terjadi pada pembelajaran jarak jauh. Misalnya, peserta didik tidak tertarik pada materi yang diajarkan, sekalipun mereka memiliki gadget dan smartphone untuk belajar. Ada pula peserta didik yang memang tidak memiliki alat komunikasi, baik itu laptop, komputer, atau smartphone untuk belajar. Selanjutnya, ada beberapa peserta didik yang tinggal di daerah yang tidak terjangkau jaringan internet, dan yang terakhir, peserta didik merasa bosan belajar di rumah. Setelah melakukan analisis tujuan dan permasalahan, selanjutnya pengembangan aplikasi Canva ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan peserta didik pada saat belajar dari rumah untuk kemudian lebih menarik sehingga dapat memahami dengan baik isi materi yang akan disampaikan oleh guru. Melalui visualisasi yang lengkap, objek-objek multimedia di dalamnya akan dikemas oleh Canva for Education dengan menggunakan akun belajar.id. Pada tahap desain ini kemudian dilakukan pemilihan materi. Nah, adapun materi yang dipilih oleh penulis yaitu bulan Ramadan yang indah di kelas 5. Selanjutnya dilakukan penyusunan RPP, perencanaan identitas media pembelajaran, dan memilih video animasi, serta menyusun pertanyaan untuk mengevaluasi dari hasil pembelajaran melalui Google Form. Kemudian selanjutnya dilakukan tahap development atau pengembangan. Kemudian setelah itu, hasil pengembangan ini diberikan kepada peserta didik untuk digunakan. Adapun respon peserta didik setelah menggunakan Canvas sebagai media pembelajaran menunjukkan hasil rata-rata 86,37% disukai, sehingga media pembelajaran tersebut berada dalam kategori baik. Hal ini membuktikan bahwa media pembelajaran PAI BP berbasis aplikasi Canva ini layak untuk digunakan pada proses pembelajaran. Adapun untuk mengetahui peningkatan hasil belajar peserta didik dan efektivitas media pembelajaran PAI BP berbasis aplikasi Canva menunjukkan hasil pembelajaran yang dilakukan peserta didik meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengembangan media Canva pada pembelajaran PAI BP dengan tema bulan Ramadan yang indah efektif dan dapat meningkatkan motivasi dan prestasi peserta didik khususnya di SDN 1 Windonegara. Selanjutnya yaitu jurnal keempat dengan judul Pengaruh Penggunaan LMS dan Aplikasi Telegram Terhadap Aktivitas Belajar. Penulisnya yaitu Aan Widiono, diambil dari Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan pada tahun 2021. Pembahasannya, akibat pandemi COVID-19 yang terjadi menyebabkan banyak perubahan yang terjadi dalam segala aspek kehidupan termasuk pendidikan. Perubahan besar yang terjadi di dunia pendidikan adalah diberlakukannya pembelajaran secara daring dengan dilakukannya pembelajaran atau perkuliahan daring secara intensif, maka perlu menggunakan Learning Management System atau LMS. Learning Management System ini merupakan sistem yang terintegrasi dan komprehensif serta tergolong sebagai platform e-learning. Fitur LMS ini antara lain manajemen proses pembelajaran, manajemen isi pembelajaran,
administrasi mata pelajaran, chatting, diskusi, serta evaluasi dan ujian yang dilakukan secara online. Nah, kemudian adapun penelitian ini mengkaji mengenai penggunaan aplikasi Telegram Group dan LMS dalam proses perkuliahan. Penelitian ini memiliki tujuan supaya aplikasi yang telah digunakan, yaitu Telegram Group dan LMS, dapat dikembangkan sesuai yang di dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, yang subjek penelitiannya yaitu mahasiswa PGSD Unisnu Jepara. Adapun hasil penelitiannya, penggunaan Learning Management System atau LMS dan aplikasi Telegram Group secara simultan berpengaruh signifikan terhadap aktivitas belajar. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan penulis menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa memberikan tanggapan positif, merasa bahagia, serta ada aplikasi baru yang mampu dijadikan wadah dalam kegiatan proses perkuliahan. LMS ini berisi materi-materi dalam kompetensi pedagogik dan profesional yang dibuat dengan kemasan multimedia, baik itu teks, animasi, video, ataupun sound, dan diberikan sebagai suplemen dan enrichment bagi pengembangan kompetensi pembelajar. Adapun pada penggunaan pembelajaran berbasis LMS dalam perkuliahan di PGSD, telah mendorong mahasiswa untuk lebih mandiri dalam perkuliahan, mengajak mahasiswa berinteraksi secara online, atau collaborative learning. Selain itu, perguruan tinggi juga dapat memanfaatkan LMS untuk keperluan administrasi, dokumentasi, pelaporan kegiatan, pelaksanaan kegiatan pembelajaran, maupun pelaksanaan ujian online. Adapun hasil penelitian mengenai penggunaan Telegram Group berpengaruh terhadap aktivitas belajar. Pemanfaatan Telegram Messenger dalam pembelajaran berbasis blended learning sangat membantu dalam pembelajaran. Selain dapat membantu dosen untuk menyampaikan materi, mahasiswa juga dapat melakukan aktivitas belajar supaya dapat berbagi pengalaman belajar. Aplikasi Telegram dapat membuat aktivitas partisipan selama pembelajaran berlangsung aktif. Respon partisipan secara umum memiliki tingkat penerimaan baik, serta penguasaan konsep partisipan dalam perkuliahan dengan blended learning. Adapun jurnal yang terakhir yaitu efektivitas penggunaan aplikasi Kahoot sebagai alat evaluasi pada mahasiswa. Penulisnya yaitu Feblina Darianes dan Desi Ririn. Diambil dari Journal of Nature Science and Integration pada tahun 2020. Pembahasannya itu, salah satu upaya meningkatkan efektivitas pembelajaran adalah dengan memberikan unsur rangsangan agar mahasiswa termotivasi dalam belajar. Salah satunya yaitu melalui evaluasi yang lebih inovatif dan kreatif, yang dapat merangsang pola pikir kritis untuk memperbarui sistem evaluasi model lama dengan sistem evaluasi yang lebih menarik dan efektif dalam proses pembelajaran. Salah satu aplikasi yang dapat digunakan yaitu aplikasi Kahoot sebagai alat evaluasi dalam pembelajaran. Kahoot adalah website di internet yang menghadirkan suasana kuis edukasi yang meriah dengan sistem permainan yang menyenangkan di dalam kelas. Kahoot dapat digunakan dalam proses pembelajaran sebagai alat evaluasi, diantaranya sebagai pretest, post-test, latihan soal, penguatan materi, remedial, dan pengayaan. Kemudian penelitian ini membahas tentang efektivitas aplikasi Kahoot sebagai alat evaluasi. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimanakah efektivitas aplikasi Kahoot sebagai alat evaluasi ditinjau dari motivasi dan atensi mahasiswa program studi pendidikan biologi Universitas Riau. Adapun jenis penelitiannya yaitu kuantitatif dengan desain penelitian, one-shot case study, di mana tidak ada kelas kontrol dan hanya terdapat satu kelas yang diberi perlakuan selama beberapa waktu. Adapun hasil penelitiannya, berdasarkan data hasil perhitungan, dapat dilihat bahwa rata-rata presentasi keefektifan aplikasi Kahoot sebagai alat evaluasi ditinjau dari motivasi mahasiswa adalah sebesar 82,6%,
dan berada pada kategori efektif. Satu dari tujuan utama permainan ini adalah untuk memotivasi siswa agar menjadi pemenang di setiap permainan yang dimainkan. Siswa termotivasi untuk memperhatikan guru dan mendorong siswa untuk mencari materi yang diberikan oleh guru di kelas. Berdasarkan hasil observasi juga terlihat mahasiswa antusias menunggu jawaban yang benar dari setiap soal dan melihat siapakah yang memperoleh skor tertinggi, sehingga disimpulkan bahwa melalui aplikasi Kahoot ini membuat mahasiswa menjadi lebih aktif dan menarik minat belajar mereka. Berdasarkan data hasil perhitungan, dapat dilihat bahwa rata-rata presentasi keefektifan aplikasi Kahoot sebagai alat evaluasi terhadap variabel atensi sebesar 80,6% dan berada pada kategori sangat efektif. Dalam aplikasi Kahoot, setiap soal memiliki batasan waktu untuk menjawabnya. Hal ini dapat melatih mahasiswa untuk berpikir cepat dan tepat selama menjawab pertanyaan. Selain itu, akan meningkatkan fokus dan perhatian siswa terhadap soal yang diberikan. Mahasiswa juga akan terlatih berpikir kritis dan memiliki kemampuan problem solving yang baik dalam menjawab soal dengan memperhatikan ketepatan dan kecepatan. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.